Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang yang beruntung. Oke, kali ini Cak Nawi akan membahas soal bahasa pemrograman uang. Jadi kali ini untuk masuk ke bahasa pemrograman uang, sebelumnya Anda harus ngopi dulu, rileks dulu, rebahan. Karena kalau ndak rileks, nanti ndak bisa masuk bahasa pemrograman ini ya. Harus rileks. Pastikan Anda sekarang sedang rebahan ya. Oke, lepaskan semua beban Anda sejenak. Kita fokus kepada bahasa pemrograman uang. Nah, sebelum masuk di bahasa pemrograman uang, saya akan bahas tentang bahasa pemrograman komputer. Jadi, dulu saya di teknik elektro, dia diajarkan dengan bahasa pemrograman komputer. Salah satunya zaman dulu ya, tahun 2004 itu bahasa salah satunya adalah Turbo C, C++, Delphi, dan sebagainya. Jadi, itu kalau kita membuat aplikasi sebuah program, itu rumit sekali dengan bahasa-bahasa komputer itu. Kalau kita jelaskan ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahasa-bahasa yang apa itu berupa slash, dot, dan sebagainya itu kode-kode yang sangat rumit sekali. Tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu menghasilkan sebuah aplikasi yang sangat bagus, yang bisa dipakai, bisa kita gunakan. Jadi, kalau kita sedang menggunakan aplikasi Microsoft Word, terus kita bisa menggunakan aplikasi Excel dan sebagainya, itu semua berawal dari bahasa pemrograman yang sangat rumit sekali. Itu tidak menggunakan kata-kata sama sekali. Makanya saya sering sampaikan di dalam channel-channel sebelumnya, kita berkomunikasi dengan uang, dengan bahasa lucu-lucuan dan sebagainya itu kan masih menggunakan bahasa kata-kata. Sedangkan untuk kita di program ini, program bahasa pemrograman uang, kita tidak menggunakan bahasa kata-kata. Jadi apa, Cak Nawi? Kita menggunakan bahasa pemrograman uang seperti apa? Kita menggunakan bahasa resonansi uang. Apalagi Cak Nawi, kok ada resonansi uang itu segala gitu kan. Eh Kayaknya saya ini cocoknya di jurusan sarjana ekonomi ya. Ilmu peruangan, bukan ilmu keuangan, ilmu peruangan. Jadi resonansi uang ini, apa itu resonansi ya? Resonansi adalah sebuah getaran yang timbul karena ada sebab getaran yang sebelumnya. Paham dari sini? Resonansi. Jadi getaran kayak garpu tala ya. Garpu tala itu ketika garpu tala itu anggap saja ini sebuah garpu, kemudian kita getarkan ini. Der, der, ini bergetar, maka ini akan bergetar, ikutan bergetar. Atau seperti ketika kita di gunung, kita berteriak, ya misalkan, cuan lover, gitu ya. Nanti akan timbul suara sampai ke sana. Kayak ada pantulan suara dari sana. Cuan lover. Kita ucapkan lagi, cuan lover. Sana keluar, cuan lover. Itulah resonansi suara. Nah, kita ngomong ke resonansi uang. Jadi, kalau kita dengan uang, kita tidak ngomong uang. Terus uangnya jawab apa gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan feeling yang kuat terhadap getaran uang. Misalkan ini ya. Tapi
sebelum masuk ke bahasa pemrogramannya, Anda harus memahami dulu tentang bagaimana uang itu datang kepada Anda. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang lama yang sudah Anda cerna dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa, ya. Kita itu selalu mengenal kebanyakan ini ya. Semoga saya tidak gitu. Mencari uang itu susah. Uang itu susah dicari, susah didapatkan. Untuk mendapatkan uang 100 juta itu susah sekali. Uang itu butuh perjuangan yang keras dan sebagainya. Itu adalah, mohon maaf ini habis makan cegukan nih. Itu adalah bagian dari pemrograman Anda yang Anda tidak sadari dan itu sudah masuk di sistem perangkat Anda sendiri. Misal, Anda melihat orang tua Anda, bagaimana beliau itu bekerja banting tulang untuk mendapatkan uang. Nah, itulah yang Anda lihat. Wah, begitu caranya orang tua untuk mendapatkan uang itu harus berbanting-banting tulang gitu kan. Maka Anda sudah terinstal karena Anda melihat sosok orang tua begitu kerasnya untuk mendapatkan uang. Saya sangat teringat sekali waktu kecil gitu. Ketika saya meminta uang kepada orang tua bilang, jangan boros gitu. Kamu kan nyari uang 100 perak aja nggak bisa. Gitu. Bahasa itu ya tidak menyalahkan ya, tapi bahasa itu seolah mencari uang 100 perak itu susah. Zaman waktu saya kecil, 100 rupiah itu ya cukup untuk beli soto mangkok kecil gitu ya waktu itu, atau bakso. Berarti saya sudah tua sekali ya. Tapi alhamdulillah kok masih terlihat muda ya. Jadi itu pun nanti kita bahas bagaimana sel-sel kita dan sel-sel tubuh kita itu bisa kita program sebenarnya, termasuk rambut dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Makanya insya Allah saya akan terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk membangun diri kalian dan lingkungan. Jadi kembali ke uang tadi ya. Saya itu selalu gitu, bahas uang terus kemana-mana. Eh, bahasa pemrograman itu ketika kita sudah memahami uang itu kok susah, kok sulit dan sebagainya, itu sudah masuk di dalam diri kita, di dalam uh, sistem memori kita, itu sudah terprogram gitu kan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uninstall program itu dulu. Uang itu mudah, uang itu datang dengan sendirinya. Kita itu pencipta uang dan sebagainya. Itu harus di uninstall dulu ya, kemudian kita masukkan program baru kita. Dengan cara apa? Dengan cara hening sendiri, bisa di tempat ibadah, kita melakukan sebuah perenungan diri sendiri, kita lepaskan, kita maafkan diri kita, kemudian kita lepaskan program-program lama yang susah mendapatkan uang itu kita lepaskan semua. Kemudian setelah plong merasakan tenang gitu kan, bahwa kita ini sudah kembali ke program, ke riset ya, kita riset ulang, kemudian baru kita masukkan program bahwa uang itu mudah datang kepada saya. Saya adalah orang-orang yang beruntung. Saya adalah pencipta uang. Kita ini makhluk mulia ya di mata Allah itu. Makanya kalau kita itu kok meminta-minta uang, bekerja keras untuk uang ya, jadi ya Tuhan ya kecewa gitu loh. Loh, kamu itu tak ciptakan itu mulia loh. Kok malah kamu merendah di hadapan uang kan gitu. Kecewa Tuhan.
Makanya Anda di sini harus memposisikan diri pada gelombang yang bagus, yang tinggi. Gelombang kita harus naik terus ya. Dan kita harus meresonansi uang. Caranya gimana? Anda bisa merasakan suara uang ketika ada uang Anda hitung sek 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 sek, nah itu Anda rekam dalam pikiran bawah sadar Anda rekam sek sek suara itu, maka itu Anda bayangkan, cukup Anda bayangkan saja. Maka itu akan terjadi sebuah resonansi uang. Sehingga uang yang mendengar resonansi yang Anda ciptakan tadi itu, dia akan memahami aplikasi yang Anda ciptakan. Jadi dia akan mengerti, oh maksudnya begitu. Saya bilang dari awal bahwa alam semesta itu mempunyai intelijensi yang luar biasa. Hanya cukup Anda menciptakan perasaan, ada suara sek 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 gitu uang, srek 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 gitu. Bahkan Anda memprogram uang tidak hanya dengan suara, dengan indera penciuman. Misalkan ini ya, ketika saya berbicara soal nasi goreng malam ini, maka Anda sudah bisa merasakan bagaimana rasanya nasi goreng. Seperti itulah resonansi. Bayangkan sekarang ada nasi goreng. Anda siap melahap nasi goreng sekarang ini ya. Anda langsung bisa merasakan bagaimana rasanya nasi goreng. Pasti seperti itu. Juga uang, dan uang akan memahami suara yang Anda ciptakan tadi, srek srek srek, kemudian baunya, kemudian warnanya, Anda ciptakan sendiri dengan bahasa-bahasa pemrograman yang baru saja Anda ciptakan. Dan bahasa-bahasa tadi tidak ada bahasa kata-katanya kan, semua dengan indera semua, penciuman, suara, kemudian perasaanmu itu merasa bahagia apa enggak gitu. Saya kembali harus tenang dulu, harus bahagia, harus benar-benar nyata dia akan datang. Nah, itulah nanti akan mendatangkan sebuah peluang. Kamu Cak Nawi, kok mendatangkan terus itu gimana? Apakah kita nggak kerja atau apa kita nggak berusaha dan sebagainya? Nah, itu nanti akan digerakkan Anda itu. Anda itu sebenarnya pemain kok. Anda ini sebenarnya apa ya? Aktor gitu. Anda ini aktor yang digerakkan oleh siapa? Oleh sutradara. Siapa sutradaranya? Higher self. Cak Nawi, nggak keliru dah Anda. Nanti diprotes sama banyak orang. Ada lagi yang lebih besar, produsernya. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the vortex, guide kita. Jadi begitu. Makanya nanti kita akan digerakkan ke situ. Kenapa kok saya selalu ngomong perasaan dulu? Karena perasaan inilah yang mengkoneksikan kita ke sutradara. Pak sutradara, saya mau ganti aktor misalkan. Saya nggak mau aktor yang peran antagonis, saya minta yang peran protagonis misalkan. Itu kan kita minta ke sutradara. Oh, nggak bisa. Ya, kita terjadi perdebatan antara aktor dan sutradara sampai kita terjadi deal, oke, kamu menjadi peran antagonis misalkan. Kita sepakat dengan higher self. Maka si uang itu, si kita ini akan digerakkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan perekonomian, entah itu bekerja, entah itu nanti Anda mendapatkan sebuah peluang, jackpot, bonus, dan sebagainya, bisnis, tiba-tiba Anda ditawari project, dan sebagainya. Itu nyata, bos. Itu nyata. Saya alami itu. Saya sudah mengalami itu. Dan saya pun sekarang terus belajar bukan mendalami uangnya sekarang. Saya mendalami di variabel semestanya ini yang luar biasa. Oh, ternyata luar biasa. Semakin kita apresiatif terhadap alam semesta ini, alam semesta itu seneng gitu loh. Wah,
Cak Nawi lebih suka ilmunya daripada hartanya ini. Makanya Raja Sulaiman pun dulu ketika ditawari sama Allah gitu, sama Tuhan, kamu lebih memilih mana, ilmu pengetahuan atau harta? Maka Nabi Sulaiman menjawab ilmu. Sekarang juga sama. Maka saya sekarang pun juga berbagi ilmu soal variabel semesta. Nah, semesta ini kan banyak variabelnya dengan cara apapun, dengan berdoa dan sebagainya, dengan feeling dan sebagainya. Ini kan saya ambil salah satu contoh dari variabel semesta. Supaya apa? Supaya bisa digunakan universal. Ya, universal. Semuanya bisa pakai cara ini. Begitu. Oke. Eh, Setelah kita feeling program program bahasa uang tadi itu sudah masuk, maka kita akan mudah mengenter-enter doang gitu kan. Enter, 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 masuk berapa. Cak Nawi, apakah semudah itu? Memang semudah itu. Tapi apakah Anda mau mempraktekkan? Praktekkan sekarang. Makanya saya upload itu mesti kebanyakan malam ya. Di mana malam ini kita itu memproduksi eh, hormon ya. Namanya hormon hormon apa kelenjar? Melatonin. Melatonin inilah di mana kita di posisi yang gelombangnya gelombang otak, gelombang di alfa theta supaya lebih masuk, supaya terprogram ya. Makanya ketika Anda melihat ini pada malam hari, ini lebih masuk dan lebih terprogram kepada Anda. Dengan cara santai, rebahan, ini malah masuk gitu. Jangan dibikin mikir, jangan dibikin beban. Setelah itu apa? Lupakan sudah, lupakan. Supaya masuk aja. Nanti kalau pengen lagi, nonton lagi channel ini, tonton lagi, seperti itu. Jangan menjadi beban. Kalau menjadi beban, lepaskan. Tidak boleh Anda berbeban. Lepaskan dulu analitik dan kritik Anda. Misalkan Anda sedang nonton ini ya, Anda, nggak bisa, nggak masuk itu. Belum-belum sudah ngejas seperti itu, maka tidak bisa. Ini permainan otak ya, kita selalu di permainan otak itu. Maka Anda harus lepaskan dulu analitik Anda dan kritik Anda. Dengarkan saja, fokus saja. Ya. Oke, sudah terlalu lama saya bicara. Semoga ini bermanfaat. Langsung segera aplikasikan kepada diri Anda bahasa pemrograman ini. Ayo kita sama-sama jaya, makmur, sejahtera bersama untuk kebaikan banyak manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.